Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, satu keyakinan yang terus kita miliki bahwa Allah itu baik di dalam segala situasi, meninggalkan kita. Relasi yang kita terus bangun dengan adalah melalui pujian, doa, dan juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sejenak datang ke hadapan Allah kita. Kita membangun relasi dengan Dia melalui persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa kasih itu sanggup melingkupi kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anaknya yang dipilihnya, yang dikasihinya, bahkan ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita menaikkan pujian, kasih Allah melingkupi saya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah hal yang lebih utama di dalam hidup ini selain kita terus berseru ke dalam tangan Tuhan? Karena hanya Dialah yang sanggup melepaskan kita dari setiap pergumulan hidup yang kita alami. Mungkin bagi manusia sungguh sangat mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita terus berseru kepada Dia, karena sesungguhnya Dia sedang menyiapkan jawaban untuk setiap doa kita yang terbaik menurut Allah. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kasih dari surga. Kasih
saudaraku, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, kita berdoa terus kepada Tuhan. Kita meminta agar wabah virus corona atau segera berlalu. Biarlah kuasa dan mujizat dari Allah sungguh-sungguh dinyatakan bagi kehidupan kita di dalam belas kasihan-Nya, supaya kita boleh kembali menikmati hidup normal dalam membangun relasi-relasi yang baik dengan sesama. Lalu yang berikutnya, kita juga berdoa untuk gerakan social distancing agar seluruh masyarakat dapat mendukung dengan penuh kesadaran. Kita juga terus berdoa untuk setiap mereka yang sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Setiap mereka yang berduka, Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Doa ini akan disampaikan oleh Bu Rika. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat Tuhan, menyandarkan diri lemah dan rapuh. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau. Kami sungguh-sungguh berharap hanya kepada Engkau. Karena Engkau yang memiliki kuasa, karena Engkau sang pemberi kekuatan bagi kami. Malam hari ini Tuhan, tak henti-hentinya kami terus berdoa bagi dunia dan bangsa kami yang sedang dilanda wabah COVID-19 yang mempengaruhi segala aspek kehidupan. Bahkan mempengaruhi secara psikis, fisik, jiwa setiap umat manusia dalam kecemasan, dalam ketidakpastian, dan dalam kebingungan untuk menghadapi hari esok. Kami mohon Tuhan, Engkau menolong umat manusia. Kami rindu ya Bapa, wabah ini segera berlalu, sehingga mendapatkan kepastian dalam kehidupan kami. Kami berserah penuh Tuhan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerakan social distancing. Biarlah kami sebagai umat, sebagai masyarakat, boleh taat mengikuti aturan dan himbauan yang ada dengan penuh kesadaran, sehingga kami menjadi bagian dari pribadi yang boleh memutuskan mata rantai penyebaran atau penularan virus ini ya Bapa. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk para pasien yang terjangkit virus ini. Biarlah Engkau sendiri berkarya dalam kehidupan mereka. Mereka yang bergejala ringan, Engkau berikan pengharapan dan semangat hidup. Mereka yang mungkin dalam kondisi kritis, Engkau tolong mereka ya Bapa. Hari ini lonjakan dari jumlah yang terjangkit juga Tuhan. Berikan belas kasih-Mu kepada setiap umat manusia, terlebih kepada mereka yang terjangkit. Kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul karena kehilangan sanak keluarga, anggota keluarga, orang-orang yang mereka kasihi, rekan, bahkan sahabat mereka yang terjangkit virus ini dan tidak tertolong lagi. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Engkau mendengar. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga terus berdoa untuk para tenaga medis, para sukarelawan terus berjuang hari ini untuk bagian daripada kita boleh menyelesaikan melanda Indonesia. Mari kita bersama-sama terus berdoa untuk pahlawan-pahlawan ini di bidang kesehatan,
manusia ataupun sesama yang sedang membutuhkan pertolongan ketika mereka sedang dalam. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat GKT dan seluruh umat-umat manusia yang ada di dunia agar Tuhan melindungi setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, henti-hentinya juga kami terus berdoa untuk para hamba-hambamu, para dokter, tenaga medis, juga sukarelawan ya Tuhan. Mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, teristimewa mereka yang sakit karena wabah ini Tuhan. Engkau berikan perlindungan kepada para hamba-hambamu. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan, keberanian Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus untuk para dokter yang ada di Sumbawa, yang berada di biarlah Tuhan menjaga hamba-hambamu yang ada di sana. Bahkan setiap mereka yang bertugas, mungkin ada yang di luar pulau, ataupun mungkin ada yang di luar negeri, Tuhan, biarlah setiap hamba-hambamu ini percaya bahwa kasih-Mu akan melingkupi mereka. Juga terus berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat GKT, di jemaat GKT. Tuhan, Engkau lindungi setiap anak-anak, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Bahkan cukupkan segala kebutuhan hidup Tuhan tengah-tengah pergumulan kami hari ini. Setiap jemaat yang ada di luar pulau ataupun di luar kota, juga mungkin ada yang di luar negeri Tuhan. Di dalam setiap pergumulan hidup mereka, lebih lagi kami memohon, Kau tolong mereka melewati pergumulan hari ini. Lindungi mereka di dalam perjalanan hidup secara pribadi, keluarga mereka Tuhan. Bahkan dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong jemaat-jemaat GKT. Kami juga terus dimanapun mereka berada, kiranya perlindungan-Mu menjadi milik mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, Bu Rika akan berdoa untuk para pekerja yang social distancing. Kita berdoa seperti petani, buruh, nelayan, ataupun pekerja yang lain agar hikmat dan juga Tuhan mencukupkan Tuhan hidup yang mereka butuhkan. Kita juga akan berdoa untuk mereka berdoa dari tingkat pusat sampai ke daerah agar pemerintah berikan kesehatan. Berdoa untuk para hamba-hambanya yang bertugas di bidang keamanan, TNI, Polri, agar mereka juga dalam lindungan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk mereka berdampak karena social distancing. Mereka harus menjaga diri, tetap terlindung, menjaga sesama. Di sisi lain mereka membutuhkan biaya hidup hari lepas hari. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa bagi para pekerja yang terdampak karena wabah ini Tuhan, biar Engkau mungkin pekerja yang tetap bekerja saat ini, petani maupun buruh, biar melindungi mereka semua dari wabah yang merajalela, sehingga mereka tetap dalam keadaan yang sehat dan mereka tetap bisa bekerja untuk boleh menafkahi keluarga. Kami juga berdoa bagi mereka yang terdampak dan harus dirumahkan, bahkan di PHK. Tuhan, peliharakan mereka ya Bapa. Kami berdoa bagi yang mengalami frustasi, depresi, stres,
karena keadaan yang menghimpit mereka. Biarkan tidak berkenan, tapi biarlah mereka mencelik mereka, sehingga banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk boleh, karena kami percaya Engkau telah menganugerahkan setiap kehidupan kepada manusia ya Bapa. Itu Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang berputus asa, biarlah semangat hidup mereka, bahkan mengubahkan pola pikir mereka sehingga mereka terus berkarya bagi kehidupan mereka, bagi anak-anak Tuhan untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa kami dari yang tertulis sampai pemimpin-pemimpin daerah kami di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pandemi COVID-19 ini, biar mereka mempunyai solusi-solusi terbaik bagi masyarakat, bagi seluruh bangsa. Doa bagi TNI dan aparat keamanan yang lainnya yang juga dengan banyak hal Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan secara fisik dari sakit penyakit juga ya Bapa. Berkati mereka, cukupkanlah segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapak Ibu juga terus berdoa untuk pekerjaan jemaat kita, mereka yang sedang bergumul karena dampak dari wabah ini terhadap pekerjaan usaha. Biarlah Tuhan yang terus memelihara, Tuhan tempat kita berserah untuk setiap pergumulan hari. Kita berdoa untuk pergumulan gereja, pergumulan ekonomi, juga ekonomi bangsa. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat kita yang dalam, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga teringat kami Tuhan, Ebenezer sedang bergumul di dalam pandemi ini Tuhan, yang sungguh mengganggu jalannya usaha dan pekerjaan jemaat. Engkau yang boleh terus memberikan kekuatan, iman yang kuat Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang sudah melihat bahwa omset mereka semakin berkurang, ataupun usaha pekerjaan mereka sudah semakin. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, Tuhan, berikan kami belas kasihan-Mu ya Allah. Mereka yang terkena dampak COVID-19 ini dalam usaha pekerjaan mereka, Engkau segera pulihkan. Untuk setiap mereka, karyawan, mereka cukupkan kebutuhan hidup mereka, iman mereka ke sungguh-sungguh. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dalam pergumulan di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah Tuhan yang terus agar bersama dengan hamba-hamba-Mu, bersama dengan para pengurus majelis gereja, boleh terus memikirkan bagaimana kami melewati pergumulan hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi bangsa kami, sebagai umat-umat Indonesia boleh kembali menata perekonomian
untuk setiap jemaat kami KTB Sumbawa yang mungkin dalam pergumulan yang lain di tengah-tengah pandemi ini. Ada yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan, Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan dan kekuatannya Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa besar dari sakit penyakit yang mereka rasakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka bergumul karena persoalan iman. Tuhan, mereka ada yang bergumul mungkin dengan persoalan keluarga. Tolong juga agar mereka boleh melewati pergumulan hidup, bahkan seluruh pergumulan-pergumulan jemaat. Bapa di surga, kami juga memohon perlindungan-Mu untuk malam hari ini. Kami akan beristirahat. Tuhan, lindungi kami, jauhkan segala sakit penyakit, segala gangguan iblis dan segala mara bahaya, agar kami boleh menikmati malam beristirahat sukacita, sehingga besok pagi kami boleh mempersiapkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sebelum kita akan renungan kita kemudian mengalami rasa Roh Kudus.
kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami datang seperti tanah yang kering dan tandus, haus akan kebenaran. Kami haus akan penyertaan kami, sehingga kami menyadari ya Bapa, bukan kuat dan gagah kami ketika kami masih bisa berdiri sampai saat kuasa Allah yang menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, dari umat-umat Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, penuh dengan kerendahan hati. Oleh sebab itu ya Bapa, kami rindu Engkau memimpin setiap kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu hari lepas hari. Berkaryalah Roh Kudus, kami siap mendengar saat Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kabarnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dan sekali tapi biarlah dalam perlindungan Tuhan. Mari kita dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 63 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 63 ayat pertama sampai. Kerinduan kepada Allah ketika gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwa tubuh padamu, tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Tanganku demi nama-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu siapa Daud. Kita tahu dia dikatakan sangat kemerah-merahan. Mungkin kalau zaman sekarang dia seorang yang menyenangkan. Dan dia bukan yang tinggi besar. Dia melawan Goliat sempat tertawa dengan kemungilan. Tetapi dan pastinya sejak dari awal Allah telah memilih dia. Daud melawan Goliat yang begitu besar, digambarkan seperti seorang raksasa. Daud tidak mengenakan perlengkapan perang yang sesungguhnya, membebani tubuhnya yang mungil. Ya, membawa nama Tuhan. Dan setelah peristiwa tersebut, Daud semakin terkenal, sehingga Raja Saul pun merasa iri kepada Daud. Tapi karena Daud diutus, Daud menjadi seorang raja. Daud hidup bergaul dengan Allah. Daud hidupnya terus menerus dalam kekudusan? Tidak. Kita melihat hal yang
terpuji yang pernah dilakukan oleh Daud. Dia merebut istri dari sendiri, tentaranya sendiri. Tapi dia menyadari akan setiap dosa dan pelanggarannya. Dan bisa dia datang kepada Tuhan. Mazmur 50, dia mengakui segala dosanya, dia merasa dirinya kotor. Tapi Allah yang begitu mengasihi dan telah mengurapi Daud, Allah terus memberikan pengampunan. Di dalam kehidupan Daud, banyak peristiwa yang mungkin tidak mengenakan anak-anaknya, yang membuat di hatinya juga sedih. Tetapi Daud tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 63, dia seorang raja yang bisa saja dia berdoa atau bermazmur di mana saja, tapi dia jauh-jauh pergi dan dia menyaksikan gurun adalah tempat yang susah mencari air, dan dia menggambarkan itulah dirinya. Dia merasakan betapa hausnya dia, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Satu pengakuan di dalam diri seorang raja yang sangat dipuja-puja, bahwa dirinya adalah seorang yang tidak berdaya tanpa air hidup yang sesungguhnya. Bahkan dia mengatakan, demikian aku memandang kepadamu, kepada Allah di tempat kudus. Daud bisa menempatkan betapa kudusnya Allah sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Satu pujian yang agung. Daud sungguh-sungguh mengenal siapa Allah. Allah yang begitu penuh kekuatan dan kemuliaan. Allah yang sungguh-sungguh layak untuk dikuduskan dan dijumpai dalam kekudusan. Dia mengatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Peristiwa hidup yang Daud jalani membuat dia banyak merenung di hadapan Tuhan. Bahkan dia mengakui sangat baik Tuhan kepada dia. Sampai-sampai kebaikan Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Artinya Allah lebih baik, Allah lebih besar daripada hidup yang kita miliki saat ini. Karena hidup kita adalah milik Allah, dan Dia yang lebih besar daripada hidup kita sendiri. Dan apa yang dinyatakan Daud? Dia ingin memuji seumur hidupnya. Dia ingin menaikkan tangannya demi nama Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah ketika kita berdoa kita merasa biasa-biasa saja? Tidak ada sesuatu yang berbeda? Apakah ketika kita datang kepada Tuhan, yaitu sebuah rutinitas saja? Kita biasa berdoa, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, selesai. Setelah itu ya kita menjalani kehidupan. Toh saya sudah hidup di dalam Tuhan dan saya sudah menjalankan ibadah yang benar. Apakah ibadah yang benar itu sungguh-sungguh ibadah yang sejati? Daud memberikan sebuah gambaran. Ketika kita datang ke hadirat Allah, betapa kita seperti tanah yang kering dan tandus, penuh dengan kehausan, dan kita membutuhkan air hidup yang boleh melegakan dahaga kita. Siapa Dia? Yaitu Tuhan kita, Allah kita yang penuh dengan kekuatan, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan kemuliaan,
Allah yang kita jumpai harusnya di dalam kekudusan hati kita, kekudusan pikiran kita, tubuh, jiwa, raga. Harusnya kita berjumpa dalam keadaan yang dan kudus, karena Dia adalah kudus. Apakah itu mempengaruhi bagaimana cara kita ketika kita berdoa? Ya, mungkin kekudusan tidak bisa digambarkan dengan baju, dengan kondisi tubuh kita, tetapi kekudusan yang Allah rindukan adalah bagaimana hati kita ketika datang ke hadirat Allah sungguh-sungguh menyadari betapa hausnya kita berjumpa dengan Allah yang kudus, sementara kita tanah yang kering yang membutuhkan siraman air hidup itu. Biar kita menyadari betapa mulianya Allah, sehingga ketika kita berdoa, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita menyadari Dia kudus, Dia punya kekuatan yang besar, Dia mulia. Dan mari kita terus memuji nama Tuhan seumur hidup kita dan mengangkat tangan kita untuk kemuliaan-Nya. Ada satu, saya sedikit lupa siapa yang mengaransemen atau membuat nadanya, tapi lagu itu ternyata diambil dari Mazmur 63. Saya akan menyanyikan lagu ini sebelum kita menutup ibadah ini. Ya, ya, ya Allah, kasih ininya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan mengagungkan Engkau. Demikianlah aku mau mengiringmu seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sekali lagi. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu baik daripada hidup. Bibir
berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari ya Bapa, kami bagaikan tanah kering yang tandus, yang membutuhkan air hidup dari Engkau sendiri, sehingga kami boleh disegarkan melalui karya keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami, melalui kasih-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Bahkan kebaikan-Mu melebihi hidup kami ya Bapa. Dan biarlah kami semakin berkomitmen memuji, memuliakan nama-Mu, dan mengangkat tangan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin saat ini ya Bapa, kami datang kepada Engkau dengan keluh kesah kami. Kami datang dengan segala pergumulan hidup kami. Kami menyadari ya Bapa, seharusnya kami datang dengan penuh kemuliaan nama Tuhan. Kami datang untuk memandang kekudusan dan kekuatan-Mu yang besar ya Bapa. Ajar kami Tuhan, ketika kami datang kepada Engkau, ada iman yang besar yang menuntun kami dan memberikan kekuatan kami, bahwa kami sanggup melewati masa-masa saat-saat ini yang sulit, karena ada Tuhan di depan kami, di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan yang memimpin hidup kami ya Bapa. Ajar kami senantiasa berdiam diri di dalam naungan Tuhan, seperti Daud yang menyadari betapa kecil, lemah, dan sangat membutuhkannya dia akan hadirat-Mu. Demikianlah kami juga membutuhkan Engkau Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati saudara seiman kami, berkati tetangga kanan kiri depan belakang kami, berkati orang-orang yang kami kenal, berkati umat manusia, bangsa dan negara kami. Lindungi kami semua ya Bapa. Lepaskanlah kami daripada pencobaan dan hal-hal yang jahat. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan kami Tuhan. Tapi kami percaya ya Bapa, persekutuan dengan Tuhan adalah persekutuan yang kekal, yang tidak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian ibadah doa malam hari ini. Mari kita terus meyakini bahwa Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh akan terus menyertai hidup kita, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.